Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Siti Hajar Zoni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Kero. Pada video kali ini saya akan membahas tentang metode analisis konten. Tapi sebelum saya bahas tentang metode analisis konten, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian metode analisis konten. Analisis konten atau konten analisis adalah suatu teknik penelitian yang digunakan untuk secara sistematis dan objektif menganalisis makna dari pesan yang terkandung dalam suatu teks atau komunikasi. Metode ini dapat diterapkan pada berbagai jenis teks seperti media massa, yaitu surat kabar, majalah, televisi, radio, internet. Kemudian dokumen resmi, yaitu laporan, pidato, dan peraturan. Kemudian produk budaya, yaitu film, musik, seni. Kemudian interaksi sosial, yaitu percakapan, email, pesan, media sosial. Kemudian yang kedua yaitu apa tujuan analisis konten. Analisis konten memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama memahami makna yang terkandung dalam suatu teks atau komunikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema, kategori, pola, dan makna yang muncul dalam teks. Analisis konten dapat membantu kita untuk memahami bagaimana suatu topik atau isu tertentu digambarkan, ideologi atau nilai-nilai yang mendasarinya, serta bagaimana suatu teks atau komunikasi digunakan untuk membangun identitas atau makna. Yang kedua yaitu menjawab pertanyaan penelitian. Analisis konten dapat digunakan untuk menjawab berbagai macam pertanyaan penelitian seperti yang pertama yaitu bagaimana suatu topik atau isu tertentu digambarkan dalam media massa. Kemudian yang kedua yaitu apa ideologi atau nilai-nilai yang mendasari suatu teks atau komunikasi. Dan yang ketiga yaitu bagaimana suatu teks atau komunikasi mempengaruhi cara orang berpikir dan berperilaku. Kemudian yang ketiga yaitu mendapatkan informasi tentang suatu topik atau isu tertentu. Analisis konten dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu topik atau isu tertentu dari berbagai sumber, seperti media massa, dokumen resmi, atau produk budaya. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti penelitian, edukasi, atau advokasi. Yang keempat yaitu melacak tren dan perubahan. Analisis konten dapat digunakan untuk melacak tren dan perubahan dalam suatu topik atau isu tertentu digambarkan atau dibicarakan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana persepsi publik tentang suatu topik berubah atau bagaimana suatu topik menjadi semakin penting atau kurang penting. Yang kelima yaitu meningkatkan pemahaman tentang diri. Yang kelima yaitu meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri dan orang lain. Analisis konten dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri dan orang lain dengan cara menganalisis pesan yang kita hasilkan dari komunikasi. Hal ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana kita berpikir, merasa, dan berperilaku, serta bagaimana orang lain melihat kita. Secara umum, tujuan analisis konten adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar kita. Analisis konten dapat digunakan untuk mempelajari berbagai macam hal, mulai dari bagaimana media massa memengaruhi opini publik, hingga bagaimana identitas budaya dibangun. Yang ketiga yaitu pengumpulan data analisis konten. Pengumpulan data adalah langkah penting dalam analisis konten. Kualitas data yang dikumpulkan akan menentukan kualitas hasil analisis. Beberapa langkah dalam pengumpulan data analisis konten yang pertama yaitu menentukan unit observasi dan unit analisis. Unit observasi adalah unit teks yang akan dianalisis seperti artikel, surat kabar, postingan media sosial, atau percakapan. Unit analisis adalah unit teks yang akan dikodekan seperti kata, frasa, atau simbol. Yang kedua yaitu menentukan sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dianalisis. Sampel harus dipilih secara representatif agar hasil penelitian dapat
digeneralisasikan ke populasi. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Data dapat dikumpulkan secara manual atau dengan menggunakan software analisis konten. Yang keempat yaitu memeriksa keabsahan data. Keabsahan data adalah tingkat di mana data yang dikumpulkan akurat dan dapat dipercaya. Ada beberapa cara untuk memeriksa keabsahan data, seperti meminta orang lain untuk memeriksa data, membandingkan data dengan sumber lain, dan menggunakan teknik triangulasi. Kemudian yang keempat yaitu contoh penerapan analisis konten. Analisis konten dapat diterapkan pada berbagai bidang dan untuk berbagai tujuan. Beberapa contoh penerapan analisis konten, yang pertama yaitu di bidang komunikasi, menganalisis representasi perempuan dalam media massa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis jumlah dan jenis peran perempuan yang digambarkan dalam media, serta bagaimana perempuan digambarkan secara fisik dan verbal. Kemudian mempelajari bagaimana perubahan iklim digambarkan dalam pidato publik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis kata kunci, frasa, dan tema yang digunakan oleh politisi untuk berbicara tentang perubahan iklim. Kemudian mengevaluasi efektivitas kampanye iklan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis pesan yang disampaikan dalam iklan serta bagaimana pesan tersebut diterima oleh audiens. Yang kedua yaitu bidang psikologi, mempelajari bagaimana orang mengekspresikan identitas mereka di media sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis profil media sosial seseorang dan melihat bagaimana mereka menggunakan bahasa, gambar, dan simbol untuk mengekspresikan diri mereka. Kemudian mempelajari bagaimana orang mengalami suatu peristiwa trauma. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis narasi orang tentang peristiwa trauma tersebut. Yang ketiga yaitu bidang politik, menganalisis wacana politik untuk melihat bagaimana politisi membingkai isu-isu tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis kata kunci, frasa, dan tema yang digunakan oleh politisi untuk berbicara tentang isu-isu tersebut. Kemudian melacak opini publik tentang suatu isu tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis survei opini publik, komentar forum online, dan pesan media sosial tentang isu tersebut. Kemudian mempelajari bagaimana media massa meliput pemilihan umum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis jumlah dan jenis liputan yang diberikan kepada kandidat yang berbeda, serta bagaimana kandidat digambarkan dalam liputan tersebut. Yang kelima yaitu bidang bisnis, menganalisis ulasan pelanggan untuk melihat apa yang mereka sukai dan tidak disukai tentang suatu produk atau layanan. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. Kemudian mempelajari bagaimana konsumen menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan merek. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai metode analisis konten. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.